Kali ini, dia tidak berpartisipasi. Menangkap suaminya untuk melampiaskan amarah adalah hal yang bagus. Mereka menatap dokter silih berganti dan mencibir. Dokter, jangan kemari. Pedang Ais berteriak dengan tergesa-gesa. Kekuatan Jensen bagus, tetapi orang-orang ini juga tidak lemah, yang paling penting adalah peralatannya dilengkapi dengan baik. Para master berkumpul bagaikan awan, keras bertemu dengan keras pada dasarnya tidak mudah. Brum! Brum! Pada saat ini, ada suara gemuruh di depan, ini adalah ranjau darat dipicu. Ranjau ini disiapkan oleh dua tim dan hanya butuh 20 menit untuk memasangnya, benar-benar sangat hebat. Haha, tereliminasi. Melihat ledakan ranjau darat yang sering terjadi, orang-orang dari kedua tim tampak meremehkan. Apanya yang Dokter Raja Prajurit, nama yang tidak cocok. Tunggu, lihat. Namun, pada saat ini seseorang tiba-tiba menunjuk ke depan dan melihat bahwa ranjau terus meledak, tetapi mereka tidak bisa menyentuh Jensen sama sekali. Jensen seolah seperti hantu, dari kiri ke kanan, menghindari ledakan di bawah kakinya. Dari kejauhan, pemandangan ini terlihat seperti keajaiban. Semua orang tercengang, dan hanya bisa melihat Jensen berjalan perlahan. Cukup ramai. Setelah Jensen melintasi ladang ranjau, dia berkata kepada Pedang Ais, Pedang Ais, makin kamu hidup, makin cepat kamu kembali. Hanya 10 orang yang menghentikan MU. Lucon, aku sudah menyelesaikan lebih dari 50 orang, kalau tidak mereka akan bisa melompat-lompat. Aku akan menyelesaikan mereka hanya dengan satu tangan. Pedang Ais membalas dengan tidak yakin. Tidak buruk, dia laki-laki, dia tidak mempermalukan tim kami. Jensen mengangguk, berhenti, dan memandang kedua tim dengan enteng. Hanya ada 10, sangat sedikit. Dokter, jangan terlalu gila. Orang-orang di kedua tim semuanya marah. Mereka bisa bertahan sampai hari ke-10 karena mereka adalah elit di antara para elit, dan Jensen berani memandang rendah mereka. Bunuh dia. Dikatakan bahwa dokter adalah raja prajurit nomor 1 dari edisi sebelumnya. Mari kita lihat apakah nama ini akan hilang tertiup hari ini. Jangan dieliminasi terlalu cepat. Setelah cedera dan membuatnya lumpuh, dia akan dianggap sebagai pelunas utang istrinya. Mereka bergantian menyerang dan ingin mempermalukan Jensen. Pedang Ais, kamu berada di pelatihan selama 10 hari, apakah kamu melihat Judge dan Knife? Jensen bahkan tidak melihat mereka dan berjalan perlahan menuju Pedang Ais. Pedang Ais tertegun sejenak, dan bahkan lebih cemas. Dia jelas melihat seseorang menodongkan senapan mesin ringan ke Jensen. Meskipun Jensen kuat dan tidak takut peluru, ini adalah pelatihan. Begitu bagian utamanya terkena, dia akan segera tersingkir. Kenapa kamu tercengang? Aku bertanya padamu. Melihat Pedang Ais tidak berbicara, Jensen kembali bertanya. Pedang Ais hampir berteriak memakinya, apakah ini saatnya untuk melontarkan pertanyaan seperti ini? Knife sudah tereliminasi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia dikepung dan ditekan oleh 3 tim operasi khusus. Tidak bisa melawannya, Pedang Ais tidak punya pilihan selain menjawab. Mendengar ini, Jensen mengangguk, memegang sniper di kedua tangannya, tanpa melihat sekeliling, dia menembak terus-menerus. Ah! 2 teriakan terdengar, terlihat 2 orang tertembak. Yang ngeri, 2 tembakan ini tidak membuat mereka tereliminasi, tetapi membuat mereka tidak bisa bergerak. Ini, apa yang terjadi? Bunuh dia. Ekspresi 8 orang yang tersisa sangat berubah, dan mereka tidak lagi ragu-ragu, dan mereka semua bergantian menembak. Dor, dor, dor. Jensen melemparkan senapan sniper ke depan, pistol muncul di kedua tangan, dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Ah! 3 teriakan terdengar lagi, 3 orang jatuh dan tidak bisa bergerak. Apa kalian bodoh? Bangun dan bantu. Orang-orang di sebelahnya berteriak. Jelas peluru tidak mengancam, tetapi kami tidak bisa bergerak, kaki kami lumpuh dan seluruh tubuh kami menjadi lemah. Mereka yang jatuh ke tanah menanggapi dengan ketakutan. Atau jangan-jangan peluru yang dia tembakkan berbeda. Ekspresi orang-orang yang tersisa berubah drastis. Pada saat ini, senapan sniper yang dilemparkan ke tanah oleh Jensen diambil kembali, dan lagi-lagi tidak melihat sekeliling dan melepaskan 2 tembakan. Seperti yang dibayangkan, 2 orang lagi jatuh. Sial, orang ini sedang bermain-main dengan pistol.
Pedang Ais tercengang, dia melihat dengan jelas bahwa ketika Jensen melempar senapan sniper, dia juga melemparkan 2 peluru secara bersamaan. Itu berarti dia mengganti peluru di udara, dan ketika senapan sniper dijatuhkan, pelurunya juga diganti. Ini hampir seperti memainkan senapan sniper sebagai senapan mesin biasa. Teknik melepas tembakan seperti ini, hanya dewa penembak Huaxia yang bisa melakukannya. Ditambah lagi kecepatan menembak Jensen sangat cepat, seluruh prosesnya sangat cepat hingga seperti kilat. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat bereaksi dan tertembak. Tentu saja, dalam menghadapi lebih banyak lawan, seseorang akan berani bertindak sendiri, tapi tanpa keterampilan dan keberanian itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana dengan Jude? Saat ini, Jensen terus bertanya pada pedang Ais. Pedang Ais bereaksi dan juga mengaguminya, Jensen bahkan masih terus melontarkan pertanyaan kepadanya. Jude diselesaikan oleh Raja Prajurit nomor 1 pada hari ketiga pelatihan, teriak pedang Ais. Kemiliteran, yang lama akan tergantikan yang baru, kemarin masih Raja Prajurit nomor 1, tetapi hari ini sudah tereliminasi. Ekspresi emosi muncul di wajah Jensen, kemiliteran adalah dunia mereka yang kuat, persaingan sangat ketat. Dokter, kamu terlalu sombong. Melihat Jensen mengabaikan mereka, tidak hanya mengobrol dengan pedang Ais, tetapi juga dengan emosi di wajahnya, salah satu dari mereka menjadi sangat marah. Mereka adalah elit dari tiap kota, mereka bangga, juga tidak pernah memperhatikan tim operasi khusus di kelompok militer, merasa mereka hanyalah sekelompok orang yang bertele-tele. Namun, sekarang master dari kelompok militer tidak memedulikan mereka dan memperlakukan mereka seperti anak kucing dan anak anjing. Omong kosong. Jensen bahkan tidak melihat pria itu, dia mengayunkan jarum peraknya. Dor. Baru saja pria itu melepas tembakan, tetapi jarum perak diarahkan masuk ke lubang pistol, senjatanya meledak, seluruh tubuhnya terkena ledakan dan hampir tereliminasi. Setelah terduduk di tanah, dia menjadi linglung karena sangat terkejut. Apakah dokter ini melakukan sihir? Mengapa setelah melambaikan tangannya, peluru yang ditembaknya menghilang dan pistolnya meledak? Dokter, ternyata bukan reputasi palsu. Tapi master yang sebenarnya tidak bermain dengan senjata. Masih ada 2 orang yang tersisa, dan salah satunya adalah master dengan kepala botak dengan peringkat surgawi tinggi. Teknik ulat sutra musim semi. Kekuatan energi ki orang ini kuat, dan telapak tangannya benar-benar dipenuhi dengan kekuatan energi ki yang rumit. Kekuatannya jelas lebih hebat dari pedang Ais. Dokter. Pedang Ais tiba-tiba menjadi cemas. Kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu dengan anggota tim harimau selama pelatihan? Terutama Raja Kaki Robin Hoodie. Saat ini, Jensen tiba-tiba kembali bertanya. Ekspresi pedang Ais tampak tertegun, masih bertanya tentang masalahnya? Sial, ini benar-benar terlalu mengabaikan. Meskipun dia tahu bahwa Jensen lebih kuat dari dirinya sendiri, bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari kepala botak itu, tetapi itu hanya sedikit lebih kuat, tidak bisakah kamu sedikit serius? Cari mati kamu. Benar saja, wajah botak itu memerah karena marah, dengan cepat dia mendekat dan menggertak Jensen. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa para master tidak bermain dengan senjata? Pada saat ini, Jensen akhirnya melihat ke atas, menghadapi seni bela diri misterius si kepala botak, itu tidak berguna, Jensen mengeluarkan profound ki sangat besar. 3 pertemuan dengan 1 kekuatan. Sebuah tamparan dilayangkan, energi yang sangat besar itu seperti topan, merobek untaian energi dalam yang tak terhitung jumlahnya yang mendominasi. Wah! Kepala botak itu menjerit, seni bela dirinya rusak, dia melangkah mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Tamparan Jensen mendarat di lengannya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang dimainkan seorang master? Trak! Trak! Tulang lengan kanan botak hancur oleh tamparan. Aku sedang mengobrol dengan rekan satu timku. Kenapa kamu mengganggu? Bang! Satu lengan lainnya juga patah. Selanjutnya dia menendangnya hingga terbang dan menginjak hingga mematahkan kedua kaki si botak itu. Dokter, kamu berani melumpuhkanku. Si botak itu jatuh ke tanah dan berteriak, matanya merah. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia dianiaya seperti itu. Untuk mengoreksi kata-katamu, membuat lumpuh yang sebenarnya adalah melumpuhkan pusat energi praktisi seni bela diri kuno, yang sebelumnya ini tidak bisa dianggap membuat lumpuh. Jensen menggelengkan kepalanya.
Menginjak pusat energi si botak, hanya untuk mendengar suara yang memekikan, pusat energi si botak yang telah dia kembangkan selama beberapa dekade, hilang sekaligus dalam satu hari. Dia tercengang. Awalnya, dia ingin melumpuhkan pedang ais hari ini, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia justru dilumpuhkan terlebih dahulu. Dion. Salah satu anggota regu berteriak dengan panik. Dion adalah pemimpin mereka, yang menyelamatkan hidup mereka berkali-kali, tetapi sekarang dia dilumpuhkan hingga membuat mereka sangat sakit hati. Jangan khawatir, karena sebentar lagi giliranmu. Jensen menoleh untuk melihat, wajahnya tenang, tetapi di mata orang-orang ini, ekspresi ini terlihat seperti iblis. Tidak. Mereka berteriak serempak, tapi kemudian mereka semua berubah menjadi jeritan. Ada 8 orang, semuanya patah tulang karena Jensen, mereka mengerang kesakitan di tanah. Ingat, kalau kamu berani meminta istriku untuk membayar ini semua di masa depan, lain kali itu akan lebih dari sekadar melumpuhkan. Jensen berbalik dan berjalan menuju pedang ais. Masih ada satu orang yang tersisa, saat ini kakinya gemetar. Dia juga telah berpartisipasi dalam berbagai tugas, seperti mengejar kasus iblis darah berjubah merah, rangkaian kasus mayat tanpa kepala, DLL. Dia tahu ada beberapa banyak yang ditemui, tetapi setelah dia melihat Jensen, untuk menghilang ketakutan yang dia sudah dilatih, sekarang terlahir kembali. Jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Dia tiba-tiba berlari ke pedang ais dan mengarahkan pistol ke dahi pedang ais. Jensen tidak menghiraukannya dan terus melangkah maju. Aku benar-benar membunuhnya. Berhenti, jangan memaksaku, aku sudah mulai gila, aku benar-benar takut. Nyah. Mata pria itu merah dan histeris. Jensen masih menutup mata. Plak. Pistol di tangan pria itu jatuh, dia jatuh ke tanah dan punggungnya berkeringat dingin. Dia akhirnya menyerah, mana mungkin berani membunuh pedang ais. Terutama, dokter ini terlalu menakutkan. Orang ini. Pedang ais memperhatikan bahwa pistol yang diarahkan ke dahinya jatuh, dia diam-diam mengaguminya. Bagaimanapun, dengan mengandalkan momentum dia menakuti lawannya. Sulit membayangkan seberapa besar bayangan psikologis orang ini. Dokter, aku mengaku kalah. Pria itu buru-buru berteriak ke Jensen lagi, bahkan mengeluarkan semua peralatan di tubuhnya dan meletakkannya di depannya. Inilah arti melucuti senjata, yang berarti tidak ada lagi pikiran untuk melawan. Memalukan. Orang-orang di tim yang sama dengan orang ini semuanya sangat dipermalukan. Inilah rekan satu tim mereka, tidak disangka berinisiatif untuk melucuti senjata dan bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Kamu mengaku kalah atau tidak, apa hubungannya denganku? Jensen masih dengan tanpa ampun menghancurkan tulang pria itu, baru kemudian dia berhenti. Dia menyerang bukan untuk menang atau kalah, tapi demi Elena, jadi apakah penting jika mengaku kalah atau tidak? Pada saat ini, sebuah helikopter tiba, kemudian sejumlah besar petugas penyelamat berlari, setelah sampai mereka melihat Jensen kemudian mereka tercengang. Orang ini lagi. Mereka tanpa sadar melihat orang-orang yang tergeletak di tanah. Benar saja, tulang mereka semua patah, benar-benar cara yang kejam. Orang ini mematahkan tulang begitu banyak orang, apakah dia tidak takut ini akan menyinggung orang? Meskipun tidak ada aturan dilarang mematahkan tulang orang lain dalam pelatihan, hal itu akan berdampak besar. Jika itu menjadi duri di masing-masing tim, itu akan merepotkan. Jensen. Felicia dan temannya juga berlari dan terdiam untuk waktu yang lama. Jensen masih tampak acuh tak acuh, menurutnya, jika kekuatannya tidak sebaik yang lain, orang yang dipukuli hari ini adalah pedang ais. Pada saat itu, apakah ada yang akan bersimpati pada pedang ais? Oleh karena itu, segala kekejaman adalah palsu. Di lingkaran ini, semua orang sebenarnya tahu bahwa jika kekuatannya tidak sebaik yang lain, maka kamu layak untuk dipukuli. Pedang ais, apakah kamu ingin kembali? Jensen bertanya pada pedang ais. Meskipun pedang ais belum tereliminasi, ada banyak luka besar dan kecil, sangat normal jika menyerah. Kembali untuk apa? Kamu dan aku adalah satu-satunya yang tersisa di tim kami. Kalau aku pergi juga, tim macan akan ditempatkan di bawah. Pedang ais menggelengkan kepalanya dengan keras. Jensen juga membiarkannya pergi, sebenarnya dia tidak pernah peduli dengan juara, jadi itu sebabnya dia bertanya. Hari sudah mulai gelap. Masih ada 6 jam sebelum jam 12. Ayo kita lanjutkan panen selanjutnya.
Jensen membantu pedang Ais berdiri dan menggunakan herbal serta akupuntur yang didapat dari lubang runtuhan untuk mengobati pedang Ais. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter, aku merasa telah pulih 70%. Setengah jam kemudian, pedang Ais menggerakkan anggota tubuhnya dan ekspresinya tampak bahagia. Jensen tersenyum, namun tidak mengatakan apapun dan memimpin pedang Ais dan beberapa orang lainnya untuk pergi. Pada saat ini, kemiliteran mulai meledak seperti sarang tawon. Dokter ini tidak menganggap rekan satu negara sebagai miliknya. Dia benar-benar melakukannya dengan kejam, semua orang dibuat patah tulang olehnya. Ini adalah hilangnya kekuatan pemerintahan, kata Benny dengan mencibir. Melihat penampilan Jensen yang begitu santai, perasaannya menjadi luar biasa kesal. Para ketua dari kemiliteran hanya tersenyum dengan tatapan yang acuh tak acuh. Alexander berkata dengan enteng, siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa latihan ini juga merupakan medan perang? Jika kamu tidak melakukannya dengan kejam, bagaimana anggota tim bisa tahu kekejaman medan perang? Lebih baik terluka sekarang, daripada kehilangan nyawa nantinya. Benny tampak tercengang, perkataan ini, dia memang pernah mengatakan ini sebelumnya. Dan lagi, siapa yang memulai ini? Ketua Komando Wilayah Militer Barat Laut meminum teh seteguk dan berkata, jangan lupa bahwa orang-orang dari administrasi umum sama kejamnya dengan mereka. Benny akhirnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sebenarnya, anggota tim Harimau sama kejamnya dengan Jensen, atau bahkan lebih dari itu. Bagaimanapun, ada tujuan lain dari pelatihan ini, yaitu untuk membiarkan tim operasi khusus mengetahui kesenjangan dengan tim Harimau. Tim Harimau secara alami akan melakukan gerakan sengit. Melihat kembali aula istirahat, rasanya seperti air mendidih. Karena tersisa kurang dari 200 orang dalam pelatihan, pertarungan di pihak Jensen diikuti oleh banyak orang, terutama setelah melihat Jensen melumpuhkan lawannya, tim dari setiap kota memaki dengan marah, dan bahkan mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam setelah pelatihan selesai. Sebaliknya, tim dari kemiliteran menghela napas panjang dan membantu Jensen berbicara. Saat itu, kedua kubu juga seolah berada di air panas dan perselisihan tidak bisa terhindarkan. Macan hitam, jangan bangga. Ketika orang dari tim Harimau menemukan dokter dan pedang Ais, mereka juga akan dilumpuhkan. Kelly berteriak hingga menyebabkan banyak teriakan setelahnya. Macan hitam berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, masih ada 5 jam. Lop Nur sangat besar, orang-orang tim Harimau mungkin tidak dapat menemukan mereka. Benar, meskipun hanya 2 orang dari tim Macan Hitam kami yang lulus ujian, dibandingkan dengan tim Bendera Merah, tim kami jauh lebih baik. Mereka semua benar-benar dihabisi. Amanda juga ikut berteriak. Kamu punya nyali. Kelly sangat marah, bahkan jika tim Macan Hitam kalian mampu melewatinya, itu bukan sebagai juara. Juara tahun ini milik tim kecil di kota kami. Ini sama dengan tahun lalu, yang berarti status kalian di kemiliteran, juga tidak lebih tinggi dari kami. Kekuatannya tidak begitu besar. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ada banyak tim di kotamu, coba 1 lawan 1? Tank dan yang lainnya langsung menolak tidak puas. Pertengkaran berlangsung selama 1 jam, dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Ada yang tidak beres, awalnya ada kurang dari 200 orang yang masih berada di pelatihan. Tetapi setelah beberapa saat, ternyata hanya ada kurang dari 100 orang yang tersisa. Diam. Semua pertarungan sudah selesai. Harus diketahui bahwa 200 orang yang tersisa adalah elit dari para elit, dengan tersisa 5 jam, pasti bisa bertahan hingga akhir. Tapi kecepatan eliminasi tiba-tiba bertambah cepat, sangat aneh. Kalian lihat, anggota tim Harimau berusaha sebaik mungkin untuk melenyapkan tim kota. Seseorang menunjuk layar dan berteriak. Sekarang seluruh anggota tim Harimau yang ada di Lop Nur, entah mengandalkan kemampuan apa hingga menemukan tim kecil dari berbagai kota yang bersembunyi, kemudian saling melenyapkan satu sama lain. Ini bukan apa-apa, yang tereliminasi tim kecil dari kota, masih ada dokter dan yang lainnya. Lagi-lagi ada teriakan lain terdengar. Gambar di layar bergerak dengan sangat cepat. Yang terlihat adalah Jensen memimpin pedang Ais dan yang lainnya pergi mencari tim kecil dari setiap kota, kemudian dengan gilanya mengeliminasi pihak lawan. Kecepatan pertarungan sangat cepat, itu bisa disebut mengalir bagaikan air. Yang terpenting adalah kebanyakan dari mereka adalah pedang Ais. Felicia dan yang lainnya hanya turun tangan sesekali. Orang-orang ini, sudah gila. Semua orang tercengang.
Ada 4 jam tersisa, normalnya, bukankah seharusnya dokter dan yang lainnya bersembunyi menunggu waktu berlalu? Namun, tidak dengan mereka. Kesombongan, mengamuk di medan perang, menuai pertempuran. Dokter yang memimpin. Kelly menjerit tajam, suaranya penuh dengan ketidakpuasan dan kebencian. Dengan pedang Ice dan Felicia, mereka berani melakukan ini? Pasti dokter yang memimpin mereka. Melihat ke markas, para ketua juga melihat kejadian ini hingga menyebabkan adanya keheningan yang tidak biasa di tempat itu. Dokter ini benar-benar pemangsa dan bersaing dengan tim harimau untuk melenyapkan mangsanya. Luar biasa. Suara para ketua kemiliteran semuanya puas. Latihan semacam ini diadakan sekali setahun, tetapi ini adalah pertama kalinya ada yang berani menyapu tim lain dengan cara yang mendominasi. Entah memang Jensen sudah gila atau orang ini benar-benar terampil dan berani. Anggota grup A Kota Long City tereliminasi 1. Anggota grup A Kota Long City tereliminasi 1. Kota Long City Grup B, semua anggota dieliminasi. Kota Long City Grup B, semua anggota dieliminasi. Suara-suara gila terus terdengar tanpa henti, tidak hanya di markas, tetapi juga di telinga setiap anggota tim di medan perang latihan. Tidak peduli mereka yang sedang bersembunyi atau sedang berbaris, semuanya tercengang. Kota Long City, juara tahun lalu, juga 2 tim dengan harapan terbesar tahun ini. Bagaimanapun sejauh ini, mereka memiliki jumlah orang terbanyak yang tersisa. Namun, sekarang juga sudah tereliminasi. Semua orang mencari di layar dan menemukan bahwa dokter dan yang lainnya telah mengeliminasi mereka. Dokter dan yang lainnya berjumlah 4 orang yang berasal dari 2 tim, tetapi mereka bisa mengeliminasi tim dengan anggota penuh. Dokter, panen di medan perang. Bagaimana bisa kemampuannya sangat hebat? Di aula istirahat, tim dari masing-masing kota tidak terima dan marah. Melihat di Lop Nur lagi, malam tiba, suhu turun banyak. Orang-orang yang tersisa di seluruh medan perang makin sedikit, kurang dari 100 orang dan masih terus berkurang. Bagaimanapun, waktu makin singkat, baik tim harimau maupun tim kecil dari kota-kota melakukan upaya terakhir mereka. Aku baru saja menerima informasi bahwa dokter telah muncul dan menyingkirkan sejumlah besar tim. Dokter ini benar-benar harus dihancurkan. Aku mendengar bahwa mereka yang tersingkir olehnya semuanya patah tulang. Semua anggota tim harimau telah mengetahui berita itu, mereka semua sangat marah. Mereka adalah pemburu, dan dokter ini berani bersaing dengan mereka sebagai pemburu. Pukul 10 malam, ada 2 jam tersisa sebelum berakhir. Tersisa kurang dari 40 orang. Melihat Jensen dan yang lainnya, mereka membakar api dan beristirahat di tempatnya. Felicia, pedang Ice dan yang lainnya semuanya sangat senang. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah mengeliminasi sejumlah besar orang, sangat menyenangkan untuk memikirkannya. Terutama pedang Ice, dia sudah dikejar dan diburu selama 10 hari, terutama karena dia adalah satu-satunya yang tersisa di tim macan saat itu, tetapi sekarang, dia juga mulai mencoba melawan perasaannya dengan mengejar dan membunuh orang lain. Jensen sedang memanggang kadal. Setelah 10 hari berturut-turut bertarung, dia sudah lapar. Dia tiba-tiba melirik ke arah tertentu dan berkata, arah jam 8, seseorang akan datang. Berapa orang? Pedang Ice dan yang lainnya sedang memanggang tikus terlihat menunjukkan ketertarikan. Hanya 1. Jensen tersenyum dan berkata, tapi, dia adalah anggota tim harimau dan dia adalah orang yang berpengalaman. Dia merusak semua jebakan yang kita pasang. Pedang Ice dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, ternyata mereka benar-benar bertemu dengan seseorang dari tim harimau. Harus diketahui bahwa hanya ada 10 master tim harimau yang berpartisipasi dalam latihan, tetapi semuanya kokoh dan dapat bertarung 100 kali dalam satu pertempuran. Dokter, bagaimana ini? Tanya pedang Ice dengan mengerutkan keningnya. Apalagi yang bisa dilakukan, patahkan tulangnya dan eliminasi dia. Jensen memasukkan kadal panggang ke mulutnya dan menggigitnya. Pedang Ice terkesiap, ini adalah anggota tim harimau. Kekuatannya pasti yang paling kuat, dan sejak pelatihan, semua orang hanya melarikan diri ketika mereka bertemu tim harimau. Siapa yang berani melawan maka akan disingkirkan. Mungkin setelah bertahun-tahun latihan, tidak ada yang pernah memiliki ide seperti ini. Dokter dan yang lainnya bertemu. Itu anggota tim harimau. Saat ini, para ketua di markas juga sangat gugup.
Tim harimau dikenal sebagai pemburu yang memanen di medan perang, tim manapun akan tersingkir ketika mereka bertemu dengan mereka. Sekarang setelah dokter dan yang lainnya bertemu dengan seorang pemburu, mereka tidak tahu apakah mereka bisa melarikan diri. Kali ini mereka pasti mati. Ekspresi wajah Benny penuh dengan cibiran, tim harimau akan memberi Jensen pelajaran, lebih baik membunuh Jensen. Apa menurutmu dokter dan yang lainnya bisa melarikan diri? Seorang ketua tiba-tiba bertanya. Seharusnya bisa, aku sudah menonton video mereka sebelumnya dan menemukan bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran lapangan, terutama dalam melihat situasi musuh. Itu seharusnya yang menjadi alasan mengapa dokter memimpin mereka, sehingga mereka pasti dapat melarikan diri, kata Ketua Komando Wilayah Militer Barat Laut sambil tertawa. Bisakah mangsa lolos dari pemburu? Benny berpendapat sebaliknya. Melihat di aula istirahat, tim kecil dari berbagai kota-kota dan tim kemiliteran juga menatap layar hingga seolah tercekik. Pertarungan paling intens dari pelatihan ini akhirnya tiba. Mereka sangat penasaran, apakah dokter dan yang lainnya bisa melarikan diri. Ini juga bisa dikatakan sebagai konfrontasi terkuat antara tim operasi khusus dan tim harimau. Ketika semua orang menatap layar, tiba-tiba sebuah bayangan samar-samar muncul di layar, orang ini mencibir, malam gelap dan angin membunuh malam, sangat tidak beruntung kamu bertemu kami. Terlihat Jensen yang berjalan keluar. Dengan tangan di punggungnya, dia tidak terlihat serius, menatap anggota tim harimau seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Adegan ini juga ditangkap oleh drone dan terlihat jelas muncul di layar. Entah itu markas atau aula istirahat, semua orang seolah tercekik. Mereka berpikir dokter dan yang lainnya akan melarikan diri, ditambah berpikir juga mereka akan melakukan serangan diam-diam, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dokter akan keluar dengan angkuhnya. Apakah ini berarti memberitahu musuh terlebih dahulu bahwa kita di sini? Kamu, dokter. Pria dari tim harimau juga terkejut. Hati-hati senapan. Jensen menunjuk ke depan. Pria itu kembali terkejut hingga mundur dengan cepat, kemudian wajahnya berubah drastis. Dia menginjak jebakan. Sial, dokter ini tiba-tiba berlari keluar, ternyata itu untuk memancingnya untuk membodohinya. Kamu terlalu meremehkan tim harimau. Pria itu berteriak, meledak dengan kecepatan seperti macan tutul, dan bergegas ke sisi lain. Master. Kekuatannya adalah tingkatan menengah transcenden, tetapi karena alasan kekuatan tempur, itu sudah dianggap sebagai puncak tingkat transcenden. Boom! Begitu orang-orang menghilang, jebakan meledak, itu diatur oleh Jensen dan yang lainnya sebelumnya, tetapi itu sama sekali tidak meledakkan master dari tim harimau. Tidak aneh jika orang ini masuk ke administrasi umum, tidak hanya energi kinya yang kuat, bahkan kemampuan refleks, kelincahan dan pengalamannya tidak sebanding dengan orang biasa. Ahli itu mendarat di depan batu besar, bersandar pada batu besar untuk mencegah serangan diam-diam dari senapan sniper. Dia sudah berpengalaman, sebuah senapan mesin ringan muncul di tangannya dan mengarah pada Jensen. Dokter, kamu sudah tersingkir. Aku tidak tahu apakah aku akan tersingkir atau tidak, tetapi sebaliknya kamulah yang akan tersingkir, aku yakin. Jensen berkata dengan entengnya, bagaimanapun jangan mengatakannya, refleks tim harimau benar-benar bagus. Merencanakan serangan diam-diam tidak berguna bagiku. Pria itu ingin melepaskan tembakan. Hati-hati kepalamu, kata Jensen dengan tiba-tiba. Pria itu tertegun sejenak, berpikir bahwa dia masih ingin menakut-nakuti, dia pikir aku adalah idiot dari tim operasi khusus. Tetapi segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat jaring besar menutupi batu di belakangnya. Ada penyergapan. Apakah dokter ini sudah tahu lebih dulu kalau aku akan datang? Bagaimana begitu banyak jebakan yang dipasang dalam waktu singkat? Bagaimana mungkin? Hanya dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Tetapi dia layak menjadi master tim harimau. Dia melangkah maju dan bergegas ke depan, berusaha menghindari jaring yang jatuh. Nyah. Tepat setelah mendekat sejauh 5 meter, sebuah kaki menendangnya, terlihat bahwa Jensen muncul di depannya dan sedang mengangkat kaki untuk menendangnya. Tidak baik. Master berteriak dengan marah, tetapi sudah terlambat dan sudah ditendang ke jaring besar oleh Jensen. Grup. Orang itu juga berguling-guling di tanah, terjerat dalam jaring besar dan sekarat. Setelah melihat pemandangan ini, banyak tepuk tangan datang dari aula istirahat.
Tidak ada orang yang tahu kapan dokter memasang perangkap, tetapi mereka saling berkaitan bersama dan bahkan juga menangkap master tim harimau. Giliranku. Pada saat ini, pedang Ais bergegas, mengerahkan energi kinya, dan meninju dengan acuh tak acuh. Master itu sangat marah sehingga dia hanya bisa melawan dengan nyawanya pada saat kritis. Setelah terkena pukulan, tulangnya hancur dan dia terbang ke belakang. Da. Begitu mendarat di tanah, peluru itu langsung mendarat di atas tubuh Master. Jika ini adalah senjata sungguhan, maka Master pasti akan terbunuh pada saat ini. Untungnya adalah ini hanya senjata untuk pelatihan, kunci untuk menilai apakah Master tim harimau gagal adalah apakah bagian yang fatal ditembak. Sial, jangan kalah. Di markas, wajah Benny memerah karena marah. Jika tim harimau kalah dari dokter, dia akan kehilangan semua wajahnya. CK. Namun, Master tim harimau memang luar biasa, terlepas dari cederanya, dia memotong jaring besar dengan belati sepatu botnya. Yang mengagumkan bahwa peluru yang mendarat di atasnya sebelumnya semua dihindari olehnya, sehingga membuatnya tidak tereliminasi. Metode berbahayamu sudah habis, giliranku. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, wajah pria dari tim harimau itu penuh dengan niat membunuh. Ini belum berakhir, selanjutnya, kamu harus menyambut pengepungan 3 rekan timku. Jensen memandang dengan enteng. 3? Bagaimana dengan kamu? Orang itu benar-benar ingin melumpuhkan Jensen. Kalau aku bergerak, kamu tidak akan bisa berdiri sekarang. Aku tidak bisa membiarkan rekan satu timku hanya berdiam seperti vas bunga, kan? Aku juga harus membiarkan mereka membuktikan diri, ucap Jensen dengan enteng. Kamu terlalu gila. Pria itu sangat marah. Mendengar apa yang dikatakan dokter, dia bisa menyelesaikan tim harimau. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia ingin melatih rekan satu timnya. Jangan mengatakan banyak omong kosong, lihatlah betapa menakjubkannya tim harimau kalian. Pada saat ini, pedang Ais bergegas, memegang pedang di tangannya dan saat ini, ada embun beku samar pada bilahnya, yang disebabkan oleh energi kinya. Kelang! Seni bela diri pria itu 1 poin lebih kuat dan menggunakan belati melawan pedang militer milik pedang Ais. Sebuah energi ki yang kuat menyerbu masuk, pedang Ais hampir saja kehilangan keseimbangan, terkejut karena kekuatan master tim harimau. Saat ini, Felicia dan yang lainnya juga datang untuk membantu. Salah satu dari mereka memegang senapan mesin ringan dan menembakkan pistol dingin. Kemampuan menembaknya luar biasa, sementara Felicia memegang pedang melawan pria itu. Melihat pertempuran sengit itu, di sisi kemiliteran menjadi sunyi. Kenapa dokter tidak bergerak? Dia terlalu sombong. Benar-benar aneh. Sejak pelatihan, ketika kamu bertemu anggota tim harimau, tim mana yang tidak bergabung, pasti mereka akan gagal. Benar, awalnya jelas-jelas sangat bagus. Selama dokter bekerja sama, dia mungkin bisa melenyapkan master tim harimau. Namun dia akhirnya merusak tangan yang bagus. Semua orang tidak mengerti bagaimana cara Jensen berpikir. Terlalu sombong, berani meremehkan anggota tim harimau, dia akan membayar harganya. Benny makin murka. Para ketua dari kemiliteran menunjukkan minat yang besar. Makin mereka tidak bisa melihat gerakan dokter, mereka makin penasaran. Hati-hati dengan tembakan. Saat ini, Jensen sedang menonton pertempuran dan sesekali menyela. Dor. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah tembakan datang. Jika bukan karena diingatkan Jensen, pria itu pasti sudah menderita. Sedangkan tembakan ini dilepaskan oleh rekan setim Felicia. Kenapa kamu mengingatkanku? Orang itu tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Jensen. Bagaimanapun, jika dia mengalahkan pedang Ais dan yang lainnya, Jensen sendiri akan menjadi lawannya. Aku hanya tidak ingin ini berakhir terlalu cepat. Aku juga berharap kamu dapat menarik lebih banyak ahli tim harimau untuk datang, ucap Jensen perlahan. Kamu tidak tahu mana yang baik atau buruk? Pria itu sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata. Kelang. Meskipun dia terluka, tapi di saat yang bersamaan dia masih melawan pedang Ais, keduanya unggul sama seperti sebelumnya. Kalahkan aku. Dia memanfaatkan kekurangan Felicia dan menghunuskan belati ke leher Felicia. Kelang. Saat ini, terdengar suara tembakan dan belati pria itu patah. Apa maksudmu?
Pria itu tiba-tiba menatap ke arah Jensen dan mengetahui jika yang sedang menembak adalah Jensen. Jensen memegang senapan sniper dengan satu tangan dan berkata enteng, latihan adalah latihan, tidak baik menebas leher dan membunuh orang. Pria itu marah hingga menggertakkan giginya, merasa bahwa dia adalah master tim harimau yang hebat. Di depan Jensen, dia seperti tikus kecil, membiarkan orang lain bermain. Mati! Dia tidak lagi memperhatikan Jensen, memanfaatkan celah dan menyerang ke arah pedang ais. Kali ini, dia juga tidak membunuhnya. Dia berencana untuk melumpuhkan pedang ais, menghindari Jensen yang mengganggu dan menghentikannya. Kelang! Kelang! Namun, saat ini belati tersebut lagi-lagi dipatahkan oleh peluru. Apa yang kamu lakukan lagi? Amarah pria itu meledak. Bertarunglah dengan baik, jangan jadi pengecut. Jensen bergumam pada dirinya sendiri, pada kenyataannya, dia benar-benar berjuang, berharap bahwa Raja Kaki Robin Hood akan datang setelah mendengar berita itu, setelah semua, keluhan di antara mereka harus dilupakan. Namun, sambil menunggu, dia juga ingin membantu melatih pedang ais dan yang lainnya, terutama pedang ais. Pasti akan menguntungkan baginya jika bisa bertarung dengan tim harimau. Kamu tidak masuk akal. Pria itu tega membunuh. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa bertarung? Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Mungkinkah dia adalah rekan tanding? Ini adalah rasa malu yang besar bagi master tim harimau untuk menjadi rekan tanding. Ada titik kelemahannya. Saat ini, pedang ais tiba-tiba menangkap kesempatan itu, pedang itu menebas dengan marah. Ketika Felicia melihat ini, dia tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua sebenarnya mengikuti arahan Jensen. Ketika bertemu dengan master tim harimau, mereka tidak boleh meledakkan kekuatan mereka di awal. Mereka bisa bertarung selama mereka bisa. Mereka akan melumpuhkan master tim harimau dan membiarkan master tim harimau berpikir bahwa kekuatan mereka hanya itu. Ketika kesempatan datang dan tiba-tiba meledak, master tim harimau pasti tidak akan bisa bereaksi. Memang itu masalahnya. Menghadapi perubahan serangan mendadak kedua orang itu, pria itu tercengang beberapa saat. PFFT. Pisau Felicia menembus punggungnya, dan pedang milik pedang ais menebas lengannya lebih keras lagi. Darah menyembur keluar. Hal yang paling menyakitkan baginya adalah tembakan dari orang itu juga mendarat di pantatnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang parah. Kamu membunuhnya begitu cepat. Sudah bodoh, dia juga tidak berguna, orang seperti itu adalah master tim harimau. Mengecewakan, patahkan tulangnya dan lempar dia keluar dari arena. Bersamaan dengan itu, terdengar suara Jensen. Baik. Pedang ais menangkis pisau itu dan memukul tulang di seluruh tubuh pria itu dengan keras. Dalam kegelapan, jeritan datang. Kalian mempermalukan aku. Pada saat ini, hanya suara tegas Benny yang meledak keluar dari markas, terus-menerus menggerutu, malu, memalukan. Dia terus menatap layar. Awalnya ingin melihat dokter dikalahkan, tetapi dia justru melihat dokter dan timnya memukuli anggota tim harimau yang paling dibanggakannya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ini makin menarik. Sayangnya, hanya ada 1 jam tersisa. Kalau dokter keluar lebih awal, kita bisa menonton lebih banyak pertunjukan bagus. Semua pimpinan di sana menampakkan senyum penuh arti. Dokter keluar di hari terakhir. Hasilnya, dia tidak hanya menuai perang, tetapi dia juga mengalahkan anggota tim harimau. Bagaimana jika dokter melakukannya dari awal? Diperkirakan pertarungan ini akan berakhir dalam 5 hari. Mereka berempat bekerja sama dengan sangat baik. Serangan pedang ais selalu penuh strategi, tetapi ketika kekuatan mereka tiba-tiba meledak, tim harimau tidak bisa bereaksi, pimpinan Komando Wilayah Militer Barat Laut tertawa. Justru yang terpenting adalah 2 tembakan dokter itu. Mereka menyelamatkan pedang ais pada saat kritis, dan itu juga memberikan pukulan bagi kepercayaan diri tim harimau. 2 tembakan itu sangat tepat waktu, seolah-olah sudah diantisipasi. Benar, sudah diantisipasi, antisipasi langkah selanjutnya dari tim harimau. Pimpinan lainnya berkata satu demi satu. Di mata mereka, dokter itu seperti pengasuh, melindungi rekan satu timnya sehingga mereka dapat memberikan serangan terbaik, tetapi membiarkan master dari tim harimau tidak dapat menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Di aula istirahat, berbagai suara riuh rendah seperti ombak. Master tim harimau kalah.
Ini adalah pertama kalinya sejak latihan, dan bahkan pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Apalagi setelah menyaksikan kerja sama Jensen dan timnya, seperti kucing menangkap tikus, bermain dengan para master tim harimau, banyak orang yang lebih terkejut lagi. Di Lop Nur, helikopter terus datang. Tentara penyelamat membawa tandu dan menatap Jensen dengan aneh. Dia lagi. Dalam setengah hari yang singkat ini, entah berapa orang yang tulangnya dipatahkan olehnya. Sekarang, bahkan termasuk master tim harimau. Setelah itu, mereka membawa master tim harimau pergi. Kita mengalahkan master tim harimau. Begitu helikopter pergi, pedang Ais bereaksi. Dia terkejut hingga pedang di tangannya jatuh ke tanah. Ya, kalah. Sebaliknya, Felicia dan timnya terlihat sangat tenang. Apa yang kamu lakukan? Kami mengalahkan para master tim harimau. Mereka dari administrasi umum. Mereka semua memiliki keahlian khusus. Pedang Ais menatap Felicia dan yang lainnya. Mengapa reaksi mereka biasa saja? Baru setelah itu Felicia dan yang lainnya bereaksi. Mereka meniru cara pedang Ais tertawa dengan penuh semangat. Bahkan dalam hati mereka merasa sangat tenang. Lagi pula Jensen baru saja membunuh satu orang master tim harimau. Itu bukan masalah besar. Waktunya tidak cukup. Beristirahatlah di tempatmu berada. Reaksi Jensen paling tenang. Yang membuatnya tidak berdaya adalah waktu latihan hampir berakhir, dan dia tidak tahu apakah Raja Kaki Robin Hoodie bisa datang tepat waktu. Waktu berlalu dengan cepat, sudah tiba pukul 12. DRR. DRR. Beberapa helikopter muncul di langit dan terbang ke segala arah. Pesawat nirawak memindai keberadaan orang-orang yang tersisa lalu kembali ke wilayah militer. Selamat kalian lolos. Ada juga helikopter yang datang ke sisi Jensen untuk membawa mereka pergi. Namun, orang-orang ini menatap Jensen. Tatapan mereka sedikit aneh. Bagaimanapun, mereka juga melihat ke arena dan tahu betapa menakutkannya tim 4 orang ini. Dalam setengah hari, mengubah kondisi arena, dan bahkan tim harimau mereka kalahkan. Setengah jam kemudian, helikopter berhenti di lapangan wilayah militer, dan semua orang turun seperti pemenang perang. Tepuk tangan dalam jumlah besar datang dari sekeliling. Para pimpinan dari semua wilayah dan orang-orang dari administrasi umum keluar untuk menyambut mereka. Namun, setelah mereka berempat turun dari pesawat, banyak tatapan yang tertuju pada mereka. Selamat, kalian semua adalah orang yang lolos pertarungan ini. Tim kalian akan dihormati karena kalian, ujar pimpinan Komando Wilayah Militer Barat Laut berdiri di antara semua orang. Tapi, agak sulit untuk menilai juara dalam pertarungan ini, karena menurut aturan biasa, tim manapun dengan orang terbanyak yang tersisa akan menjadi juara. Tapi kali ini, semua tim tersisa 2 orang. Mendengar ini, penonton gempar. 20 orang tersisa, yang berarti hanya 10 tim yang lolos, dan semuanya hanya beranggotakan 2 orang. Benar-benar tidak mungkin untuk menilai siapa juara terakhir. Setelah keputusan tiap wilayah militer, kami memutuskan untuk menentukan juara dengan pemungutan suara. Pimpinan Komando Wilayah Militer Barat Laut menambahkan, saya pribadi memilih tim Macan. Saya juga memilih tim Macan. Saya juga. Pimpinan lainnya juga berteriak satu demi satu. Saya juga. Setelah itu, tim dari wilayah militer juga memilih tim Macan. Bahkan banyak tim kota memilih tim Macan. Meskipun jumlah orang yang tersisa dari pertarungan itu sama, tapi dokter dan pedang Ais dari tim Macan memulai pertarungan dan mengalahkan seorang anggota tim Harimau. Dengan hasil seperti itu, sudah pasti memenuhi syarat untuk menjadi juara. 9 hari bersembunyi, hari terakhir muncul, lalu menjadi juara. Melihat kemampuan tim Macan lebih tinggi dari tim Harimau, Benny jelas sangat tidak puas. Melihat anggota tim Harimau di belakangnya, ada 8 orang yang hadir. Salah satu dari mereka hilang dan satu terluka parah, sehingga dia tidak bisa untuk tidak berbicara. Mereka juga sedang melihat ke arah Jensen, terutama Raja Kaki Robin Hoodie. Matanya seperti hendak menelan Jensen. 10 hari ini, dia sudah mencari Jensen. Tapi Jensen seperti menghilang begitu saja. Setelah dia mengetahui Jensen telah muncul, Jensen memulai pertarungan dan menyingkirkan anggota tim Harimau. Lalu waktunya juga tidak cukup. Belum sempat dia menghabisi Jensen, pertarungan sudah selesai.
Dia sangat marah sampai rasanya seperti meninju kapas. Dia bahkan merasa seperti sedang ditipu oleh Jensen. Kami keberatan. Aturan adalah aturan. Mengapa tim macan bisa memenangkan kejuaraan? Benar, setiap tim tersisa 2 orang, mengapa tim wilayah militer harus diprioritaskan? Saat ini, orang-orang yang dipimpin oleh tim bendera merah yang dipimpin Kelly berteriak satu demi satu. Dan orang-orang yang tulangnya dipatahkan oleh Jensen saat latihan juga berdiri. Apakah wilayah militer berencana menggunakan hak istimewa kali ini? Sampai ketika suara paling arogan terdengar, lapangan itu akhirnya sunyi. Para pimpinan dari berbagai wilayah militer memandang dingin ke arah kerumunan dan tahu mengapa orang-orang ini tidak puas. Karena juara pertarungan ini tiap tahunnya adalah tim kota. Tahun ini dimenangkan oleh tim militer, mereka tidak menerimanya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu menggunakan akal untuk meyakinkan orang. Aku hanya mewakili hak suara individu, bukan hasil akhir. Pimpinan Komando Wilayah Militer Barat Laut berkata dengan dingin, kamu memiliki hak untuk menentang, maka itu mari lihat hasil pemungutan suara akhir.